Hai guys, kembali lagi di Auto Red Max dan sekarang kita mau mereview sebuah Mercedes-Benz C250 AMG Line. Ini adalah sedan kompak premiumnya Mercedes dan kalau kalian lihat bentuknya mungkin kalian kira ini C-Class atau bukan. Soalnya begini, kadang desainnya tuh kadang suka males ya buat merubah desain antar kelasnya. Jadi ini dan E-Class dan S-Class itu bentuknya sama semua, nyaris nggak ada bedanya. Ya kecuali kalau dari ukuran udah ketahuan mana yang lebih gede. Tapi kalau kita lihat desainnya secara keseluruhan, gua akui mobil ini simply elegant. Bener-bener nggak ada garis yang neko-neko yang aneh-aneh, tapi dia tetap kelihatan cantik banget. Kenapa AMG Line? Soalnya ini dia punya appearance dan trim yang paling sporty di antara C-Class lainnya. Coba lihat aja deh, ini grillnya aja dia pakai logo Mercedes yang gede. Sementara kalau yang trim eksekutif, dia logo Mercedesnya berdiri kayak Monas di bagian kap mesin. Sama dia bumper depannya jauh lebih sporty daripada model lainnya. Tapi gua rada nggak yakin sama chrome di sini. Maksudnya agak terlalu gimana gitu. Coba kalau misalnya dikasih warna hitam doff aja, kayaknya bakal lebih keren. Dan ingat, ini AMG Line, bukan AMG beneran. Gimana cara kita tahu ini AMG Line atau AMG beneran? Ada dua cara. Pertama, kalau AMG beneran, itu angkanya tuh cuma dua. Misal, C55 AMG atau C63 AMG atau pokoknya kalau yang dua angka itu biasanya AMG beneran. Kedua, kalau AMG yang beneran, itu harganya OMG, mahal gila. Coba kalian lihat, ini lampu depannya, dia tuh ditata itu cantik banget. Tapi nggak sekedar cantik, tapi dia juga canggih. Kenapa canggih? Karena dia udah punya Intelligent Headlight Control Plus atau singkatannya IHC Plus. Apa itu? Itu namanya teknologi lampu adaptif. Jadi mobil ini lampunya bisa belok kanan atau belok kiri tergantung input dari setir. Terus ini peleknya, dia peleknya ukuran 18 inci khusus yang AMG Line ini. Tapi roda depan sama roda belakang itu lebih lebar roda belakang. Kenapa? Karena mobil ini penggerak roda belakang. Jadi biar traksi roda belakangnya itu lebih bagus. Sama kalau misalnya mobil-mobil lain tuh cuma pakai pelek-pelek ala-ala gitu ya. Misalnya kayak TRD Sportivo, Mugen dan bla 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 bla. Ini dia pakai pelek AMG beneran. Dan nggak cuma peleknya aja yang AMG beneran. Coba kalian lihat remnya ini, dia remnya udah spek yang sports. Jadi kalipernya gede, diameter cakramnya gede, dan ini bukan sembarang cakram. Kalau kalian lihat detailnya itu dia tuh ada lubang-lubang. Jadi ini jenis drill brake. Jadi drill ya, dibor. Jadi ini remnya ngebor. Terus coba kalian lihat si C-Class ini dari samping dan kalian akan ngeh kalau dia punya kap mesin yang panjang dan bagasinya itu bantet. Jadi dia kesannya kayak muscle car gitu ya. Apalagi overhang depan belakangnya itu juga pendek. Sama kalau kalian lihat di sebelah sini, ini dia pilar C-nya seolah-olah berada di belakang as roda belakang. Emang berada di belakang sih. Jadi kerasa kalau mobil ini meskipun keseluruhan desainnya elegan, tapi dia juga bisa tampil sporty. Jadi punya bakat gitu buat dikupein, jadi lebih sporty. Dan kalau buat si C-Class ini emang ada versi coupe-nya, namanya C-Class Coupe. Dan emang harusnya gitu, jangan ganti nama dari C-Class jadi D-Class. Soalnya ntar kalau D ngulang satu semester. Terus coba kalian lihat bagian belakangnya, di sini dia punya desain lampu. Sebenarnya desain keseluruhannya sih, dia mirip banget sama kakaknya, si Mercedes E-Class dan S-Class. Cuma mungkin bagi orang awam, mungkin agak susah buat bedain antara S-Class, E-Class, sama C-Class. Karena itu desain mereka bertiga terlalu mirip. Kalau misalnya dari semua generasi sebelumnya, antara S-Class, E-Class, sama C-Class, itu masih kentara bedanya. Kalau yang generasi ini kelihatannya terlalu mirip. Cuma emang elegan banget sih. Terus kalau misalnya kita bagian bawah sini, kalian jangan ketipu, ini cuma aksen knalpot palsu. Knalpotnya aslinya ada di dalam situ. Terus kalian lihat di ujung bagasinya sini dia kayak ada aksen pahatan gitu ya. Jadi kayak mobil ini punya spoiler ducktail. Cuma kalau misalnya ditambah ducktail yang aksesoris, gue rasa bakal lebih greng lagi tampilannya. Terus tolong diingat, mobil ini udah pakai run flat tire. Jadi kalau misalnya bannya bocor, kita masih bisa pakai dengan kecepatan maksimum 80 km/jam untuk jarak tertentu. Cuma kalau kita buka bagasinya, agresif banget ya bagasnya. Di sini dia ada ban serep yang menurut gua malah menuhin bagasi dan bikin bagasi jadi lebih sempit. Cuma ini mau nggak mau, soalnya regulasi kita kayak gitu, harus ada ban serepnya. Sekarang kita keluarin dulu ban serepnya. Sebenarnya ini bisa kita taruh di rumah aja dan berat, dan ini tipenya
space saver. Beginilah seharusnya bagasi sekelas, lega, bisa muat banyak barang, bisa buat tas go, bisa muat ransel, tas segala macam. Terus kalau kita buka di bagian bawah sini, nah ini kita dapat tray. Jadi kalau bulan puasa gini, ini lumayan bawa ke masjid buat jualan takjil ntar sore. Terus gue pengen kasih lihat ini adalah pengunci buat ban serepnya tadi. Ini ada logo Mercedes, sama di sini tulisannya don't use for climbing. Jadi kalau kalian punya hobi manjat gunung atau manjat tebing atau manjat tembok, rock climbing, wall climbing segala macem, jangan pernah pakai ini buat cadangan peralatan kalian. Nggak direkomendasiin. Nah ini dia interior dari Mercedes C250 AMG Line, dan desainnya tuh kerasa lebih mewah dan kerasa lebih elegan daripada sedan Jerman lain. Dan gak cuma mewah, gue rasa kualitasnya juga bagus banget. Soalnya ini yang di sini yang empuknya ini empuk banget, ini juga kulitnya kulit banget, ini juga metalnya ini metal banget. Terus ini kayunya kayu, aduh, canda, kayunya bagus kok. Cuma kalau misalnya kalian pakai mobil ini buat disetir sendiri, apalagi kalau misalnya baru pertama kali nyoba Mercedes, bakal kerasa ada yang ganjel atau yang aneh gitu. Misalnya kalau misalnya kita duduk dan pegang setirnya nih ya, hep, ini bakal kerasa antara setir sama pedal-pedal itu rada miring. Setirnya lurus, tapi pedalnya rada miring ke kanan, terutama pedal gasnya. Oke, terus kita udah duduk, kita udah nyalain mesin, terus mau masuk gigi. Persnelingnya mana? Ternyata persnelingnya dipindah ke sini. Jadi buat D itu diturunin, buat R itu dinaikin, sama buat P itu dipencet ke dalam. Nah, terus kita udah tahu gearboxnya di mana, kita udah masukin ke D. Rem tangannya mana? Rupanya rem tangannya dipindah ke sini. Jadi berasa kayak harus belajar naik mobil lagi gitu ya. Kalau buat ngatur-ngaturnya gue rasa leluasa banget, karena joknya udah elektrik dan ada 3 memory seat. Dan elektriknya itu bisa, sandaran pahanya bisa maju mundur, terus headrestnya naik turun, itu secara elektrik, hampir semuanya elektrik, termasuk lumbar supportnya. Juga ini setirnya kalau misalnya kalian mau maju mundur atau naik turun, bisa lewat sini. Terlepas dari posisi pedal yang agak miring ke kanan tadi, gue rasa posisi nyetirnya cukup enak, dan di sini dia punya layar multi information yang jernih banget, resolusinya tinggi banget. Cuma kenapa layar yang bagus ini kebanting sama layar Mercedes-Benz Command yang layarnya tuh mungkin nggak kecil-kecil amat, cuma gara-gara bezelnya ketebelan, jadi emang berasa kecil. Coba kalau misalnya bezelnya bisa dibikin lebih tipis gitu ya, mungkin bakal kelihatan lebih proper dan lebih mewah. Terus yang beda dari Mercedes ini adalah, gua rasa dia punya perhatian lebih dalam mendesain feeling kalau misalnya kita mainin AC, kita mainin tombol. Pas disentuh aja, kerasa ini bahannya dari aluminium yang bagus. Dan nggak cuma pas dipegang, pas dipencet juga berasa itu solid dan bener-bener beratnya tuh pas. Jadi bener-bener kerasa premium bahkan dibanding sedan Jerman yang lain. Sama buat tipe yang ini, dia pakai setirnya baru, jadi dia flat bottom steering wheel, alias bagian bawahnya rata. Mungkin kayak Peang sih, tapi enaknya jadi dia tuh nggak makan space ke bagian bawahnya. Apalagi kalau misalnya kita mau keluar dari mobil ini, setir ini bakal naik secara otomatis biar kita lebih gampang keluarnya. Sama karpetnya, dia di bawah itu dia pakai karpet AMG, plus di sini dia punya storage buat 2 buah cup holder. Terus soal stick Mercedes-Benz Command-nya, kayak yang gue bilang tadi, layarnya sih bagus, cuma ukurannya terlalu kecil sama bezelnya terlalu gede. Terus kalau misalnya kita nyalain dari kondisi mati, dia tuh agak lama nyalanya, butuh 6 atau 7 detik, which is cukup lama dibandingin sistem dari mobil lain. Dan kalau kita operasiin kayak gini, dia tuh agak sedikit lemot, dan buat ngoperasinya ada 2 pilihan, mau pakai rotary knob atau mau pakai touchpad ini. Jadi ini agak overkill sih sebenarnya, jadi ya udahlah. Terus di sini ada jam analog khas mobil mewah. Sama kalau di sini kita bisa lihat ini buat ngatur mode berkendara. Ada comfort, eco, sport, sport plus sampai individual. Sama kalau di sini ini buat matiin sensor parkir. Ini buat matiin auto start stopnya. Sama ini buat volume audio, dan ini buat matiin si Mercedes-Benz Command-nya.
Sama kalau misalnya kalian suka banget dengerin musik, kalian bakal puas banget sama kualitas suara di sini. Jadi meskipun si speaker Burmester ini bentuknya kayak shower di kamar mandi, cuma kualitas suaranya bagus banget. Bener-bener kualitas suara premium. Bahkan dia udah pakai surround sound. Jadi kayak home theater, lu masukin ke mobil. Bener-bener bagus banget. Sama kayak mobil Jerman kebanyakan, dia punya sabuk pengaman itu udah motorized. Jadi kalau misalnya kita masukin, nah dia langsung narik sesuai dengan postur badan kita. Terus kalau misalnya kita lihat ke bagian atas, di situ dia punya panoramic sunroof. Dan baik pembukaan atapnya maupun pembukaan tutupnya itu semuanya elektronik. Cuma bagian belakang nggak bisa dibuka sih. Ya guys, sekarang kita mau jalan. Tapi sebelum gue jalan, gue mau jelaskan sedikit tentang gearboxnya. Dia masih pakai gearbox lama yang 7 percepatan. Kalau yang GLC kemarin kan dia udah 9 percepatan generasi baru. Cuma gue merasa ada sedikit gejala aneh di gearbox ini. Karena kalau misalnya dari kita ke P mau ke D atau ke R atau sebaliknya, R ke N, D ke N segala macam, masih ada hentakan. Nih. Nah itu jadi masih ada hentakannya dikit. Masih halus sih, cuma gue berharap bisa lebih halus lagi buat sebuah Mercedes-Benz. Yaudah kita jalan aja. Jadi si Mercedes C250 ini, dia sebenarnya pakai basis mesin yang sama kayak C200, cuma sedikit dimodifikasi biar tenaga sama torsinya lebih gede. Jadi mesin 2000cc 4 silinder turbo ini dia punya tenaga di atas 200 HP. Itu sama sekali bukan tenaga yang kecil, bahkan buat sedan sekelas ini. Dan buat sebuah Mercedes-Benz, entah kenapa gue merasa bantingan suspensinya itu rada sedikit kaku. Padahal Mercedes itu terkenal dengan bantingan yang lembut, empuk, dan nyaman. Ini mungkin gue rasa kalau misalnya dipakein adaptive suspension bakal lebih bagus lagi. Tapi buat mode berkendara yang gue rasa paling pas buat mobil ini, apalagi kalau kalian pakai harian, itu mode comfort. Soalnya dia pakai settingan itu yang paling santai buat mesinnya, buat gearboxnya. Jadi buat harian ini udah paling cocok banget. Atau enggak eco kalau misalnya kalian rela mobilnya jadi agak lemot sedikit. Cuma begitu kalian udah mulai gregetan, kalian pengen nakal sedikit, begitu kalian ganti ke sport atau sport plus, mobil ini bisa jadi lebih responsif dan lebih agresif. Dan dia bakal ganti gigi di RPM yang lebih tinggi. Terus biar kata tadi pas dia masih ada hentakan, pas kita pindah ke R atau ke D, cuma pas jalan meskipun generasi gearbox ini bukan yang generasi terbaru, perpindahannya tuh masih lumayan halus, apalagi di mode comfort. Tapi mobil ini masih punya turbo lag yang lumayan berasa. Kenapa? Karena dia pakai turbo yang gede. Cuma kalau misalnya kalian udah bisa jaga nafas mobil ini kerasa kenceng. Jadi Mercedes-Benz ngeklaim mobil ini bisa lari dari 0 ke 100 dalam waktu sekitar 6,6 detik. Itu kenceng. Dan kalau misalnya kita gas terus, mobil ini bisa lari sampai 250 km/jam. Itu pun masih dibatasi. Cuma yang gue kagum sama mobil ini itu efisiensinya. Mercedes ngeklaim mobil ini bisa 5,6 liter per 100 km buat rute kombinasi. Cuma aktualnya gue udah pakai mobil ini kemana-mana, ke BSD, ke Rawamangun, ke Gading Serpong, dan angka di MID itu sekitar 13,6 liter per 100 km. Bagus. Ini bagus loh buat sebuah sedan 2000cc turbo dengan tenaga di atas 200 horsepower. Bagus. Terus soal steeringnya, ini gue rasa dia punya steering yang amat sangat enteng. Jadi buat muter balik ini tuh rasanya effortnya nggak perlu yang gede-gede amat. Sama kalau di kecepatan rendah dia bisa enteng, tapi kalau kita makin ngebut dia makin ada beratnya dan makin mantap. Tapi kalau buat urusan feeling sama feedback dari setirnya, gue rasa dia masih agak kurang gitu dibanding sama sedan Jerman lainnya. Jadi kayak ibarat lu makan roti tawar tapi nggak pakai meses, rasanya tuh tawar. Tapi saat kita masuk ke sport atau sport plus, setir si C250 ini jadi lebih berat. Jangankan pas ngebut, pas pelan aja setirnya juga berat. Dan selain pakai run flat tire, dia juga pakai suspensi tipe sport. Kalau kita bicara soal peredaman atau kekedapan kabinnya, wah gila, ini mobil juara banget.
Kalau kita sekali masuk tuh kayaknya kita udah terisolasi dari dunia luar. Apalagi kalau misalnya kita dengerin musik kesukaan dari sound systemnya yang ajib itu. Jadi mau di luar ada apapun, kayaknya kita di sini bisa cuek-cuek aja. Mobilnya anteng banget, tenang banget. Cuma gara-gara di sini kedap banget, suara mesinnya tuh jadi kayak kurang bisa kita nikmatin gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada enthusiast driver, mobil ini kurang menggugah, apalagi kalau buat dinikmatin suara mesinnya. Coba sekali-sekali kalian pakai mobil ini di jalan tol, terus kalian coba cruise controlnya. Kenapa coba? Soalnya dia ini sedikit lebih pintar daripada cruise control yang biasa. Jadi kalau kita aktifin, terus di depan ada mobil, misalnya mobil depan ngerem, mobil ini bakal ikutan ngerem juga, atau ikutan ngelambat juga. Cuma kalau mobil depan maju, mobil ini nggak akan ikutan maju. Jadi kalau misalnya kita mau mobil ini maju, kita harus ngegas sendiri biar mobil ini berakselerasi. Jadi dia cuma bantu ngerem, tapi nggak bantu akselerasi. Kalau kalian beli mobil ini, mungkin ada kalanya kalian pengen duduk aja di belakang dan biarin orang lain nyetir buat kalian. Dan kalau misalnya buat duduk di belakang, di sini enak banget. Udah joknya empuk gitu ya, sandarannya juga lumayan rebah, ruang kakinya lega dan ruang kepalanya juga lega. Dan kalau kalian benar-benar pengen santai, bisa turunin armrestnya dan relax. Kalau misalnya perlu naruh barang, di sini ada dua cup holder. Dan di sini dia punya fasilitas banyak banget. Misalnya di sini dia punya atap kaca, atap panoramik. Sama kalau misalnya kalian pengen ngatur suhu AC secara individual, bisa. Soalnya mobil ini AC triple zone. Depan kiri, depan kanan sama belakang bisa beda. Diaturnya lewat sini. Sama dia punya kantong, itu modelnya kayak di pesawat private jet. Dan kantong pintunya juga lumayan lega. Terus kalau kalian parnoan digigit nyamuk, ini ada, sebenarnya ini blind sih, cuma kok kayak kelambu ya. Malah kalau kita duduk di belakang, sebenarnya ada benefit tersendiri. Kenapa? Waktu gue kendarain mobil ini, waktu gue duduk di depan, gue merasa bantingannya tuh peredamannya agak sedikit kaku. Cuma pas gue duduk di belakang, entah kenapa mobil ini kerasa lebih lembut, halus, dan lebih nyaman. Jadi kayaknya lebih enak duduk di belakang aja kali ya. Jadi setelah kita seharian mencoba mobil ini, gue berani menyimpulkan kalau mobil ini adalah salah satu yang terbaik soal kenyamanan, kehalusan, dan kekedapan kabin. Dan soal kemewahan dan keseksian, gue rasa mobil ini tiada tara, tiada banding. Meskipun soal fun to drive, mobil ini masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, sekian dari Autolet Max. Thanks sudah nonton dan jangan lupa like video ini dan sebarkan di media sosial. Ciao. Wajib. Look at this sexy ass. Rata gitu seksi ass ini. Oh, ini yang 2 biji gitu, itu namanya intelligent headlights controls. Siap, siap. Lihat. Ini kayunya juga Itu sapi gua.